Hai, halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat para Gemini yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat Gemini yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Aku disclaimer dikit, kita akan reading untuk general reading bulan April ya, secara keseluruhan seperti biasa di awal bulan wajib di channel aku. Disclaimer, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Tolong diambil yang positifnya aja ya, energi ini mungkin akan kerasa setelah kalian melewati bulan April, karena ini untuk bulan April. Jadi jangan buru-buru bilang resonate ataupun tidak resonate. Jalanin, lihat mana yang cocok selama bulan April. Oke, energi kalian secara keseluruhan di bulan April ada the star, bersinar. Ya, ada keberuntungan, ada keberlimpahan, ada doa-doa yang sudah kalian panjatkan di sini juga meningkat. Ini juga sekalian ada pesan dari semesta untuk lebih optimis dengan power yang kalian miliki di dalam diri kalian. It's mean artinya percaya diri, jadi diri sendiri. Secara kehidupan di sini ada Prince of Spring ya, ada optimistik, ada enhaustic, kemudian ada kreatif, ada energik. Lagi akan banyak aktivitas yang kalian lakukan karena kalian lagi di posisi yang semangat-semangatnya. Ada optimisme yang lagi kalian bangkitkan di dalam diri kalian. Ini juga tentang it's time to go after your dream. Waktunya untuk beranjak dari mimpi ataupun beranjak dari doa-doa yang sudah kalian lakukan. It's mean artinya pergerakan, action ya. Do something that expand your horizon. Artinya di sini ada sesuatu yang harus kalian kembangkan lagi. Ya, mungkin kalian akan mengembangkan apa nih di bulan April? Ya, mengembangkan usaha kalian, mengembangkan di tempat kerja kalian, mungkin mengembangkan wawasan atau mengembangkan kinerja kalian supaya mendapatkan hasil yang baik atau mendapatkan perhatian yang positif dari atasan atau dari lingkungan kalian. Begitu juga untuk pasangan ya. Kemudian di sini untuk karir dan finansial ada Queen of Autumn ya, ada generous, kemudian ada stylish, ada gracious, ada practical. Lagi banyak melakukan apa ini, uji coba, trial error. Hati-hati ya, mungkin kalian akan sedikit diuji coba nih di bulan April untuk karir kalian ya. Jadi kalaupun ada trial error yang terjadi, maka petik yang positifnya, yang negatifnya kalian jadikan pembelajaran untuk tidak terulang lagi di bulan berikutnya. Ya, ini juga ada rezeki yang datang, ada wheel of fortune yang akan hadir dalam diri kalian, tapi bentuknya tidak terduga. Jadi kalian nggak akan tahu ini ketemu dapatnya dari siapa ya. Mungkin bisa jadi dapatnya dari pertemuannya, ada meeting someone ya, who can help your dream come true. Mungkin ada penawaran kerjasama juga, ada penawaran bisnis atau penawaran tempat kerja baru bisa jadi, atau hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan uang tambahan atau uang sampingan. Love life di sini ada Ten of Winter. Ini kalian lagi mencari solusi dari situasi masa lalu yang aku lihat sepertinya ada agak sedikit kerepotan mengolah diri, mengolah perasaan dari sesuatu yang bisa jadi baru saja berakhir atau bahkan sudah lama berakhir. Dimana ini sebenarnya ingin kalian lepaskan tapi kayak udah mendarah daging, jadi kayak udah menjadi adiksi untuk nemplok atau nempel dengan energi orang yang masih kalian pikir atau kepikiran terus. Ada energi keinginan move on tapi seperti agak kesulitan di bulan April. Sepertinya mungkin karena ada apa ya, gambaran-gambaran mungkin terjadi komunikasi ulang atau terjadi komunikasi kembali ya, siapa tahu habis silaturahmi lebaran akhirnya yang tadi mau move on jadi kayak kepikiran lagi, aduh jangan-jangan ada kesempatan nih itu. Padahal kemarin mungkin tekadnya udah bulat tuh pengen move on.
Kita lihat dari tarotnya ya untuk Gemini bulan April secara keseluruhan. Ini di sini ada strength. Kamu lagi meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, power dalam diri kamu di sepanjang bulan April ya. Tapi ada hambatannya adalah di sini King of Wands. Apa ya, ini tentang sosok seseorang sih. Apakah kamu lagi berupaya atau memang ada situasi kompetisi nih? Sepertinya kamu lagi memang membangkitkan kepercayaan diri dan power kamu, tapi kamu ngerasa kadang-kadang sempat insecure oleh seseorang. Apakah ini tentang saingan, misalnya di tempat kerja, kayak kamu pengen jadi seseorang yang lebih bagus lagi, tapi kamu ngerasa bahwa masih ada yang lebih bagus dari aku, atau kayaknya si A itu lebih baik dari aku deh. Kadang-kadang ini membuat kamu ciut gitu. Padahal kamu sudah tekadnya udah bagus di sini, tapi agak sedikit keganggu atau terdistract dari energi seseorang yang mungkin saja kamu anggap itu saingan kamu, atau kamu anggap dia punya sesuatu yang lebih daripada kamu. Nah, ini yang harus kamu tepikan. Kalau kamu memang ingin maju jadi diri kamu sendiri, maka maju aja. Abaikan dengan orang-orang yang akan mendistract kamu. Perkara dia lebih bagus atau lebih tinggi daripada kamu. Tugas kamu adalah maju aja terus gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depan itu nasib orang beda-beda ya. Ini terdistract dari seseorang yang kamu anggap mungkin saja berpengaruh dengan apa yang ingin kamu lakukan di bulan April. Oke, kita lihat lagi ada apa untuk Gemini. Gemini di sini ada Four of Wands. Kemudian di sini ada Two of Wands. Kemudian di sini ada Five of Swords, ada Ten of Swords. Wah, kenapa ini Gemini? Lagi-lagi ini tentang kehidupan kamu terdistract. Kayaknya sulit mengetepikan pandangan orang terhadap diri kamu ya. Kecuali kalau yang positif-positif, apalagi kalau yang negatif ini kamu lagi gampang terdistract. Apakah memang ada tuntutan-tuntutan secara kehidupan, katakanlah mungkin entah keluarga, teman, orang tua ya, menanyakan bahwa kapan nih menikah misalnya, kapan nih begini, atau udah kerja kapan punya rumah. Ada tuntutan-tuntutan yang sedikit banyak tuh mengganggu pikiran kamu di sini. Death, Hangman, Ace of Swords. Jadi kayak ada energi mau kabur, nggak mau peduli sama orang-orang itu, tapi sepertinya walaupun kamu sudah bisa kabur secara fisik, menghindari orang-orang itu, tapi secara pikiran sulit untuk kamu tepis. Apakah ini memang ada efek karena lebaran, mungkin kumpul-kumpul jadi banyak bahan pertanyaan nih. Gemini kapan? Kok belum nikah? Gemini kapan? Kok belum punya anak? Gemini kok gini, kok gitu. Akhirnya ini numpluk di dalam kepala kamu ya. Ini menjadi kebimbangan dalam diri kamu di bulan April akibat mungkin saja ada ucapan dari seseorang atau dari beberapa orang terhadap sudut pandang, dan kamu kayak merasa diremehkan, atau kayak kamu ngerasa kok gini sih gitu. Kan punya kehidupan masing-masing, kenapa harus ini? Cuman di secara pikiran tadi ya, secara fisik tadi kamu bisa bilang ya udah deh, aku hindarin aja orang-orang yang toksik gitu. Aku lepasin aja deh energi mereka. Tapi tadi pikiran kamu nggak bisa lari dari situ. Nih energi kamu secara keseluruhan Eight of Cups tuh, pengen lari, pengen kabur. Asal jangan lari dari kenyataan ya Gemini. Oke, secara kehidupan tadi ini tentang kestabilan. Beberapa mungkin karena terdistract tadi akhirnya terpacu atau termotivasi. Oke, aku pengen cari jodoh deh, aku pengen cari pasangan hidup deh. Mulai mengamati mungkin di bulan April ini, atau ada permintaan-permintaan, misalnya ada orang tua tadi mengatakan, ini mama atau papa ini usianya udah segini loh, kok kamu belum nikah-nikah, kok kamu belum ngasih-ngasih cucu atau apa. Akhirnya ini membuat kamu termotivasi, oke deh kayaknya aku bulan April ini coba deh move on benar-benar.
Itu tentang kehidupan ya. Secara keseluruhan sebenarnya itu tentang love life ya, tapi kehidupan tadi tentang distract-nya yang hadir dari pihak luar dan membuat kamu tuh jadi kayak serba salah atau serba bingung. Makanya di sini kayak ada energi kayak udah deh, aku tunda dulu deh sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu tuh pusing. Jadi kayak kamu memang lagi nggak mau ambil pusing sama kehidupan. Kenapa? Kamu tahu ya, kalau kamu sudah mulai overthinking, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Pikiran kamu hanya sibuk di situ-situ aja. Dan ini sangat berpengaruh, entah ini dari pekerjaan, pergaulan, atau hal-hal lain yang ingin kamu lakukan. Kamu lagi mencoba untuk melepas belenggu tentang, bisa jadi ada yang adat istiadat ya, mungkin melepas belenggu dari aturan-aturan keluarga juga bisa. Itu secara kehidupan. Oke, secara karir dan finansial di sini agak melelahkan sepertinya para Gemini di bulan April ya. Kamu lagi kayaknya dituntut oleh atasan kamu mungkin, atau dituntut misalnya kalau yang punya bisnis atau usaha, mungkin kamu dituntut untuk mengembangkan perkembangan zaman sekarang misalnya, atau saingan-saingan kompetitor udah banyak nih, apa produk yang bisa kamu unggulkan, apa sesuatu yang bisa kamu tonjolkan supaya kamu lebih dipandang, lebih terlihat. Kalau untuk kerjaan sepertinya ada energi borongan. Mungkin kamu lagi akan nih ya, Gemini kerja ini sampai beres kayaknya nih pertengahan April lalu selesai. Ada kelelahan dalam kerjaan atau rutinitas di bulan April ini yang mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi kesehatan kamu. Makanya hati-hati tentang kesehatan ya. Dan di sini akhirnya beberapa di antara Gemini memutuskan atau memang merencanakan untuk pindah. Apakah ini pindah kerja atau memang pindah ya udah deh buka usaha aja kalau ada modalnya. Kayak ada energi kamu nggak betah di tempat kerja yang sekarang karena banyaknya tuntutan-tuntutan. Padahal kamu sudah ngerasa memberikan yang terbaik seperti itu. Tapi untuk pindah pun buat kamu mungkin bukan hal yang mudah. Jadi kamu lagi mencoba untuk berpikir bijak. Oke, kalaupun mau pindah aku akan coba cari dulu yang baru. Nanti kalau sudah dapat baru kamu berhenti. Jadi kayak kamu juga nggak mau konyol dalam artian berhenti dulu baru cari kerja baru. Itu akan sedikit banyak menyia-nyiakan waktu atau biaya dalam kehidupan kamu. Yang jelas di sini ada transformasi yang ingin kamu lakukan dalam karir kamu apapun itu, baik yang punya usaha ataupun yang bekerja sama seseorang. Kamu nggak pengen terikat kayaknya. Mungkin kalaupun kalian yang kerjanya terkait dengan kontrak, kamu pengen cari pun yang nggak pakai kontrak seperti itu. Jadi kapanpun misalnya kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa mengundurkan diri dengan tenang. Walaupun ya terkesan misalnya ya namanya orang nggak nyaman gimana gitu. Tapi kalau sekarang mungkin yang terikat kontrak, gimana nyaman nggak nyaman, kontrak udah berjalan jadi harus dilakukan. Jadi mungkin di beberapa Gemini nggak semua ya. Untuk kerjaan kayak kamu lagi ngerasa pengen punya atmosfer baru, punya hal-hal baru deh yang kamu bisa raih buat masa depan kamu. Untuk love life beberapa Gemini di sini lagi-lagi nih tentang entah ini rencana, mungkin ada yang merencanakan pernikahan atau sebatas tadi ingin memenuhi keinginan seseorang untuk segera dapat pasangan seperti itu. Tapi kamu mungkin akan membuat challenge dalam diri kamu. Artinya kalaupun kamu pengen move on, kamu akan mencari perbandingan. Jangan langsung dapat satu orang tapi nanti ujung-ujungnya kamu nggak tahu sifat dan karakternya. Kamu pengennya nggak apa-apa deh, kalaupun move on coba deh challenge kenalan sama dua orang supaya kamu tahu di antara kedua itu mana yang paling bagus, mana yang paling baik sifatnya. Karena ada trauma di sini tentang masa lalu, trauma pernah dimanipulasi oleh seseorang, pasangan kamu dulu. Atau trauma di mana kamu pernah sakit banget, bahkan mau bangkit aja itu susah gitu. Jadi sehingga kayak kalaupun kamu pengen mencoba menjalin hubungan baru, itu bukan hal yang mudah buat diri kamu. Seperti itu. Jadi sekarang pun sekalipun ada tuntutan menikah, keinginan menikah, prioritas kamu tuh bukan di nikahnya dulu gitu. Tapi lebih kepada pengenalan jati diri satu sama lain ya, getting know each other-nya, atau kayak siapa sih diri kamu sebenarnya, latar belakangnya seperti itu. Ya, jadi kayak ada energi kamu pengen punya satu hubungan tapi tidak mau buru-buru terikat walaupun memang ada keinginan ke arah situ. Itu dia. Jadi kayak nothing tulus nih di Hangman ini. Ada syukur nggak ada nggak apa-apa tapi tetap diupayakan. Itu dia para Gemini. Gemini, kita lihat pesan semesta buat kamu di bulan April apa. Gemini, pesan semesta di sini ada rilis tentang pelepasan. Ada yang harus kamu lepaskan. Apakah itu energi toksik, orang toksik, atau hal-hal yang sudah usang di belakang kamu. Artinya dilepaskan supaya kamu bisa dead. Deadnya bukan mati ya.
Artinya supaya kamu bisa melakukan new beginning dalam diri kamu. Ketika kamu ingin melakukan suatu new beginning tapi kamu belum tuntas dengan masa lalu, artinya new beginning kamu menggondol-gondol masa lalu kamu tadi, sama aja. Ibaratnya kamu hanya melakukan suatu pengulangan lagi dengan circle yang gitu-gitu aja, ya. Jadi kalau kamu sudah bertekad untuk move on itu bukan ke orang baru aja ya, tapi tentang kehidupan baru, tentang pola disiplin yang baru atau hal-hal baru dalam diri kamu. Artinya kamu jangan terkait lagi dengan situasi yang di belakang sana. Oke, kemudian sini ada will, ada doa dan pengharapan yang akan dikabulkan oleh semesta, tapi tetap optimis. Artinya will, ada sesuatu yang akan datang, bisa jadi rezeki, berkah, jodoh, atau apapun juga nantinya. Yang jelas di sini doanya tetap harus dirutinkan. Bottom of the deck-nya di sini ada growth, bertumbuh, berkembang. Artinya kamu memang lagi disuruh melepaskan supaya kamu bisa grow up lagi. Ketika kita mau grow up, seperti tanaman deh aku contohin ya. Kalau kita pengen tanaman kita bertunas lagi kan kadang-kadang ada yang harus dipapras-paprasin tuh. Yang udah usang kita paprasin supaya tumbuh tunas baru. Nah sama gitu deh filosofi kehidupan manusia ya. Kita lihat self care buat kamu di bulan April, apa sih yang harus kamu lakukan. Be still ya, ini lagi-lagi kayak the will tadi, be still. Ini konsisten artinya ya, kalau kamu sudah punya keyakinan satu, konsisten di situ. Jangan kayak baru satu tapi belum terlihat gambarannya, ujung-ujungnya kamu beralih yang lain. Yang tadi semesta lagi mau jawab, baru separuh jalan loh kok udah berubah haluan ini orang. Jangan membuat semesta bingung dengan doa-doa yang kamu layangkan ke langit. Jadi kadang-kadang tetap ada konsistensi dalam melakukan suatu doa ya, tetap be still. Kemarin bilangnya mau mobil, kok sekarang tiba-tiba pengen pesawat. Nih yang mana yang benar katanya. Oke, kemudian sini ada create up ya. Ini tentang study, ini untuk relaksasi otak. Kalau sempat ya lakukan art apapun itu ya. Kamu bisanya apa? Ngelukis bagus, melakukan sesuatu hobi kamu. Kenapa? Kayaknya nggak penting-penting banget zaman sekarang melakukan itu tapi dengan melakukan itu kamu nggak akan pernah tahu bahwa setiap pergerakan yang kita lakukan melalui tangan atau motorik kita itu akan menciptakan energi-energi baru atau menciptakan pemikiran-pemikiran, ide, kreativitas baru. Tiba-tiba nanti tercetus ide, aku mau jualan ini deh, aku mau buat ini deh, aku mau gini deh, itu ya. Kemudian bottom of the deck-nya make an altar. Buat altar di kamar kalian. Altar itu bukan sesuatu yang klinik, dalam artian altar itu kalian bisa taruh foto-foto kenangan kalian, aromaterapi, lilin, diffuser ya, atau apapun yang membuat kalian ketika masuk ke kamar kalian bisa terfokus kepada hal tersebut. Nah, ketika terfokus pada hal tersebut itu juga bisa mempermudah doa dan pengharapan kalian. Gitu dia. Oke Gemini, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Gemini.